sebagai santri jangan tidak pede. Jangan tidak pede. Ingat, jangan tidak pede. Apa itu pede itu apa itu? Pede itu percaya diri. Percaya diri. Jadi kalau sudah santri kok nggak pede, terjun di masyarakat nggak pede, pakai kopiah malu, pakai sarung malu kan gitu. Nah, itu santri yang tidak pede. Nah, di Al-Wasilah ini diajarkan santri itu harus pede. Kita menongolkan atributnya. Menongolkan. Aku ini santri loh peci. Aku ini santri loh sarung gitu ya. Luar biasa ya. Terus di dalam rangka Hari Santri itu kita nanti mengadakan upacara memperingati bahwa terkadang jadi santri juga banyak yang tidak paham tentang santri itu apa kan gitu. Yang ketiga, kita sampaikan di Al-Wasilah ini juga sejarah dan jejak santri. Ya, jadi berawal dari ada namanya Maulana Hasanuddin yang punya santri pertama, namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KMC, sahabat Kang Muslih Channel, subhanallah, hari ini KMC sangat bangga sekali, sangat bahagia sekali karena di hadapan KMC, Kang Muslih Channel, sudah ada Kiai muda Bapak Kiai Haji Abdul Wahab, Sarjana Ekonomi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Wasilah Kembangan, Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Insyaallah. Ini kayaknya kesibukan di pondok pesantren dengan adanya PPKM yang sudah mulai terbuka lebar, sudah mulai padat kegiatannya. Betul. Tapi untuk santri sudah pada datang semua? Sudah, alhamdulillah sudah datang semua dan sudah hampir 80% sudah berjalan kegiatan belajar secara normal. Itu untuk yang mukim saja atau ada yang santri kalong lah, jadi ada yang berangkat sore pulang pagi atau bagaimana ya? Di Al-Wasilah ini tidak ada santri kalong, semuanya bermukim di sini, makan tidur, sekolah belajar berjamaah di sini semua. Baik. Terus di sini memang untuk Al-Wasilah semua santri sekaligus untuk pendidikan formal ya? Iya betul, sekaligus pendidikan formal. Jadi di Al-Wasilah ini yang sekolah wajib di pesantren, wajib mondok, yang mondok wajib sekolah. Untuk sekolahnya apa aja Pak? Sekolahnya ada Madrasah Sanawiyah, jenjang SMP dan SMK. Ada 2 jurusan SMK-nya. Yang pertama jurusan Administrasi Perkantoran dan yang kedua Teknik Komputer dan Jaringan. Subhanallah. Jadi mencetak santri tidak hanya bisa membaca kitab kuning, tidak hanya dibekali iman dan takwa, tapi para santri juga dipersiapkan untuk bisa menghadapi era global seperti ini. Baik, berarti ada kata-kata imtak, betul. Ada kata-kata imtek ya, betul. Iman dan takwa dan iman serta teknologi. Betul. Ini luar biasa sekali. Baiklah, kita bicara tentang santri. Ya. Itu kalau menurut Pak Kiai, santri itu apa dan bagaimana? Ya. Santri itu sering saya ungkapkan sebagaimana di dalam ilmu nahwu itu ada yang disebut dengan amil. Kalau dalam kitab Al-Awamil Juruzan itu dikatakan innal awamilah hunafamiyah. Jadi santri itu ibarat amil yang mampu melakukan 1000 kemampuan. Jadi santri itu dicetak untuk mampu dalam segala hal. Bidang apa saja santri harus bisa. Nah, dari yang 1000 ini dibagi menjadi 2. Ada yang santri lafdi, ada yang santri ma'nawi. Subhanallah. Santri lafdi itu berarti seorang santri yang bekerja berharokah secara nyata. Lafdi itu lafdi, jelas nyata. Yang kedua, ada santri yang ma'nawiyah. Maknawinya santri, tetapi tidak bergerak secara harokah, tapi doanya ini yang luar biasa. Ini rombongan-rombongan yang ahli torekot. Itu Kiai Sarung gitu ya. Sarung betul. Masya Allah. Ini juga diperlukan. Jadi santri itu adalah ambil itu mampu merubah kalimat. Jadi sebagai ambil ini mampu hidup di dalam setiap sistem dalam keadaan apapun santri harus bisa hidup. Baik. Nah kalau bicara amil, jadi kita juga ingat dalam kitab Al-Jurmiyah ya.
Contoh kalau ada lafadz zaidun, Betul. kemasukan ngamil ja'a jadi ja'a zaidun, Betul. kemasukan amil ra'aitu jadi ra'aitu zaidan, Betul. kemasukan amil marartu jadi bizaidin. Bizaidin, betul. Bisa jadi i'rab. Mahwal i'rab Ya, huwa taghyir akhir kalim. perubahannya akhir kalimah karena Adanya amil. adanya Betul. amil. Nah, kira-kira Pak Kiai, implementasi Ya. amil itu sendiri sehingga bisa menciptakan dun dan din, Ya. itu tadi yang namanya santri lafdiyah dan Betul. santri maknawi. Maknawi, ya, betul. Tapi untuk yang waqa'iyah kekinian, itu kira-kira bagaimana santri harus bagaimana dengan milenial, dengan IT dan segala macam Pak Kiai? Betul. Santri ya, saat ini yang dibutuhkan adalah apa yang kita canangkan di pesantren Al-Wasilah ini menjadi santri yang lafdi dan maknawi. Artinya nanti keluar dari pesantren ini tidak hanya menjadi pengajar, tidak hanya menjadi ustadz, tapi lulusan dari pesantren ini banyak yang menjadi akademisi, banyak yang menjadi dokter, banyak yang jadi perawat, banyak juga yang menjadi Pejabat. betul. Subhanallah. Artinya santri itu memang yang pertama dari huruf sinnya itu disebut dengan sabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, santri tidak pernah lepas dari nunnya yang kedua. Sin, nun. Nun itu berarti naibul ulama. Santri itu tetap menjadi penggantinya para ulama. Saya santri, ayah saya santri, kakek saya santri. Karena beliau punya guru. Nah, setiap kita ini adalah santri. Subhanallah. Setiap kita adalah santri dan kita punya guru, punya murabbi, ya punya guru yang mendidik kita dan kita tetap menjadi santri. Gitu. Nah, untuk menghadapi era globalisasi seperti ini di Al-Wasilah ini khususnya, santri tidak hanya dibekali dengan pembelajaran kitab kuning, tidak dipelajari hanya nahwu, sorof, fikih dan hadis, tetapi juga santri wajib sekolah yang namanya sekolah formal. Sekolah formal. Baik itu SMP, sanawiyah dan SMK-nya. Baik. Terus begini Pak Kiai, ini kan insya Allah karena sekarang sudah tanggal 2 Oktober. Betul. Kita sama-sama tahu alhamdulillah karena kita salah satu pengurus dari Nahdlatul Ulama, ada hadiah yang sangat luar biasa ketika tanggal 22 Oktober itu Hari Santri Nasional. Nah, kira-kira ini Hari Santri Nasional, momen yang sangat indah ini menurut Pak Kiai, khususnya Pondok Pesantren Al-Wasilah, ini apa kira-kira? Hari Santri Nasional kudu apa dan bagaimana kira-kira? Baik. Di dalam memperingati Hari Santri Nasional itu tentunya kembali santri itu kepada hitohnya. Satu, yang pertama kembali kepada hitoh sebagai seorang santri. Yang kedua, sebagai santri jangan tidak pede. Jangan tidak pede. Ingat, jangan tidak pede. Harus, apa itu pede itu apa itu? Pede itu percaya diri. Percaya diri. Jadi kalau sudah santri kok nggak pede, terjun di masyarakat nggak pede, pakai kopiah malu, pakai sarung malu kan gitu. Nah, itu santri yang tidak pede. Nah, di Al-Wasilah ini diajarkan santri itu harus pede. Kita menongolkan atributnya. Menongolkan. Aku ini santri loh peci. Aku ini santri loh sarung gitu ya. Luar biasa ya. Terus di dalam rangka Hari Santri itu kita nanti mengadakan upacara memperingati bahwa terkadang jadi santri juga banyak yang tidak paham tentang santri itu apa kan gitu. Yang ketiga, kita sampaikan di Al-Wasilah ini juga sejarah dan jejak santri. Ya, jadi berawal dari ada namanya Maulana Hasanuddin yang punya santri pertama, namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang, yang nanti hidup di Kerawang bikin pondok pesantren. Lalu bertemu dengan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dimasukkan Islam oleh santri, gara-gara cinta kepada santri. Lalu Prabu Siliwangi masuk Islam, dinikahlah itu Nyai Mas Ratu Subang Larang, punya anak 3, yang pertama namanya Raden Walangsungsang, atau yang dikenal dengan Syekh Abdullah Iman, yang kedua namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang, atau dikenal dengan Nyai Mas Ratu Penata Agama Pesambangan, yang ketiga namanya Pangeran Senggara. Ketiga-tiganya putra Prabu Siliwangi yang menikah dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang ini santrinya Syekh Kuro. Syekh Kuro yang makamnya di Karawang. Yang makamnya di Karawang. Subhanallah. Betul. Makam di Kerawang. Nah, dari tiga cikal bakal putra Prabu Siliwangi ini yang menikah dengan seorang santri, nah ini nanti dari Walangsungsang melahirkan namanya Nyai Mas namanya Pakungwati. Ya, dari Rara Santang ini ketika berangkat haji dinikah oleh Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel, punya putra namanya Syarif Hidayatullah. Beliau juga santri karena belajar di Mekah. Masya Allah. Belajar di Mekah, lantas datang ke Cirebon karena untuk mencari uwa-uwanya. Syarif Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, betul. Iya. Sunan Gunung Jati nanti punya anak keturunan
Itu salah satunya adalah pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Betul, Ulama. banyak ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, baik. Jadi intinya nanti menjelang Hari Santri, Betul. ini kira-kira ke depan karena tantangan IT sangat keras, maka santri kira-kira itu ke depan harus apa yang sangat efisien persiapannya setelah keluar dari pondok pesantren. Baik. Ya, efisien itu adalah santri itu dibekalkan dengan kecanggihan teknologi. Canggih teknologi. Betul, IT sekarang sudah zamannya zaman handphone semua. Ya, santri dan tidak perlu dipelajari, tidak perlu diajarkan secara mata, sekarang sudah pada canggih, sudah pada pandai. Nah, tugas santri itu justru membendung masuknya informasi-informasi secara global yang tidak pantas, yang tidak layak, ataupun info-info yang hoak. Nah, di situ santri mampu membendung dengan keimanan dan ketakwaannya. Masya Allah, subhanallah. Membendung dengan iman dan takwa yang diperoleh dari pondok. Betul. Terus ke masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat, yuk kita agar berbaik diri, Betul. menjaga diri agar tentu ya menjadi orang-orang yang diridhoi ilahi rabbi Allahu Jalla Jalla. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Mudah-mudahan para santri yang di Al-Wasilah ilmunya manfaat dan Amin. barokah, Ya Rabbal dan kita Alamin. semua bisa bersama memperjuangkan kalimat Allah Amin. atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Terima kasih sahabat Kang Musli Channel, sedikit wawancara, ilmu yang sangat tinggi sekali dipaparkan. Apa itu santri? Tinggal langsungkan buka di YouTube Kang Musli Channel. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.